Setelah Gilbert menghabisi si Vien badan besar, Junho kemudian kembali menggunakan skill Watch God of Darkness untuk membersihkan para Vien yang tersisa. Beraninya kalian melukai ponakanku, bajingan, ucap Junho. Arthur yang menyadari bahwa yang menyelamatkan dirinya adalah pamannya Junho, seketika langsung lega. Di sisi lain, Skaya sambil melepas ikatan Arthur dengan sihirnya dirinya berkata, "Anak zaman sekarang ini tak tahu apa-apa, maka dari itu, jika mereka tidak tahu, sudah tugas kita sebagai orang tua mengajarinya." Arthur yang melihat Skaya ada di sana juga langsung memanggil Skaya dengan sebutan Bibi, untuk memastikan bahwa itu benar-benar Bibi Skaya yang dirinya kenal. Skaya yang mendengarnya pun langsung tersenyum. Setelah itu, Arthur kemudian berterima kasih kepada Junho dan Skaya karena telah menyelamatkan dirinya. Dirinya juga meminta maaf, karena telah menyusahkan mereka seperti itu. Setelah itu, Skaya kemudian berkata, "Lihat dia bertindak seperti orang asing saja setelah beranjak dewasa. Berkat stamina neklak yang paman berikan, aku berhasil bertahan, terima kasih." Saat Arthur sedang berterima kasih dengan paman dan bibinya, tiba-tiba seseorang datang mendekati Arthur dan berkata, "Kau sudah besar, bagaimana kabarmu?" "Ayah, apa itu kau? Maaf aku terlalu lama pergi." Arthur yang sadar bahwa itu adalah ayahnya, sambil meneteskan air mata dirinya langsung berlari memeluk Gilbert. Arthur pun langsung menangis di pelukan ayahnya karena sudah 26 tahun dirinya berpisah dengan ayahnya Gilbert. Bahkan Skaya yang melihat itu pun menangis terharu, menyaksikan pertemuan ayah dan anak yang terpisah setelah sekian lama. Beberapa saat kemudian setelah kembali ke rumah. Apa ini hanya mimpi? Bertemu Spectre secara langsung, ditambah lagi di sampingnya adalah sang Archmage, dan Ancient Sniper juga, ini sungguh terasa mimpi, ucap River. Di sisi lain, Arthur sedang berbicara kepada Skaya dan ayahnya bahwa berkat River, seluruh teman-temannya selamat. Arthur juga mengatakan bahwa karena kejadian itu, persembunyian mereka telah terbongkar karena itu, mereka harus cepat berpindah ke lokasi lain. Skaya yang mendengar itu kemudian mengatakan jika defense magic yang Arthur dan teman-temannya gunakan sangatlah tertinggal, dan menyuruh mereka untuk meningkatkan keamanannya. Arthur kemudian mengatakan jika itu dibuat oleh mage mereka dulu, dengan pola yang lumayan rumit. Namun Skaya kemudian mengatakan bahwa rumit atau tidak, persembunyian mereka telah terbongkar. Skaya juga mengatakan kalau dirinya akan menteleport mereka semua sekaligus, dan menyuruh Arthur untuk memberikan koordinatnya. Mendengar itu Arthur langsung terkejut dan menanyakan apakah Skaya akan memindahkan mereka semua sendirian. Skaya kemudian menanyakan kepada Arthur kenapa dirinya terkejut. Skaya juga berkata kepada Arthur apakah Arthur lupa siapa bibinya itu. Di sisi lain, Elsa yang melihat Junho hanya diam kemudian menanyakan kepada Junho, apa yang sedang dirinya pikirkan. Namun Junho tidak menjawab pertanyaan Elsa, karena dirinya sedang melihat ingatan dengan menggunakan skill Confession of the Dead. Dalam ingatan tersebut, terlihat seorang Vien yang sedang memaksa dua orang dengan mulut dipaksa terbuka dan tangan terikat, untuk memakan sesuatu yang terlihat sangat panas. Setelah itu Vien tersebut berkata, "Aku akan membuat kalian kuat, masakanku tak pernah gagal, tapi 9 dari 10 orang mati karena memakannya. Telan ini, dan jika kalian memutahkannya, aku akan membunuh kalian." Junho yang melihat itu kemudian berpikir, prosedur penguatan punya tingkat keberhasilan 10%, dan mereka yang selamat akan ditempatkan di skuadron Gluttony. Mereka bertugas sebagai pembersih untuk asosiasi Vien, dan melakukan tugas-tugas yang terlalu terbuka untuk skuadron lain. Sekarang mereka sudah hampir sama besar, dengan guild-guild besar, dan nama dari ketua mereka adalah Guladin. Elsa yang melihat ingatan itu kemudian mengatakan jika musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tak diketahui kekuatannya. Setelah itu, Junho kemudian lanjut bergumam. Mereka ini, apa mereka menekankan keinginan mereka sampai saat ini? Jika satu unit saja sekuat ini,
mereka mungkin sudah bisa menentang dunia sekarang. Mendengar itu, Elsa kemudian berkata apakah separah itu perbedaan kekuatannya. Saat Elsa sedang mengatakan itu, tiba-tiba seseorang berkata kepada Skaya, bahwa dirinya akan membantunya dan menyuruh Skaya untuk tidak memaksakan diri. Skaya yang sedang berkonsentrasi untuk memindahkan Arthur dan teman-temannya kemudian berkata, "Anak muda, terima kasih atas tawarannya. Teleportasi banyak orang membutuhkan energi yang besar. Bukannya aku tak menerima tawaranmu, tapi lebih mudah bagiku untuk melakukannya sendiri." Kemudian Skaya pun telah berhasil memindahkan semua orang ke suatu tempat. Arthur yang bahwasanya adalah seorang kapten atau ketua dari kelompok Watchgods, langsung menyuruh semua anggotanya untuk segera bersiap. Setelah itu Arthur lanjut berkata, "Sekali lagi terima kasih, Paman, Bibi. Aku juga tak menyangka akan bertemu dengan ayah lagi, karena selama ini aku hanya membayangkannya, tapi sekarang adalah hari itu." Junho sambil merangkul Arthur kemudian berkata, "Benar, hari ini adalah hari yang berarti Arthur. Baiklah, mari kita tinggalkan basa-basi sebagai paman dan keponakan, dan mulai berdiskusi sebagai ketua Watchgods." Beberapa saat kemudian di sebuah ruangan, Arthur kemudian berkata kepada Junho bahwa dirinya bisa melepas penutup mukanya, namun Junho mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mempercayai semua bawahan dari Arthur. Mendengar itu kemudian Arthur berkata, "Bawahanku, mereka bisa dipercaya paman, kau tidak perlu terlalu khawatir. Yang kutakutkan adalah skill mereka, dan menurutmu, bagaimana kemampuan Watchgods? Ada beberapa yang bukan petarung. Termasuk aku, ada 9 petarung, dan aku yang terbaik di antara mereka." Setelah Arthur mengatakan itu, kemudian dirinya menawarkan minuman kepada Junho. Namun Junho tiba-tiba mengatakan, bahwa dirinya ingin melatih Watchgods, termasuk Arthur, karena dirinya butuh sekutu yang bisa dirinya percaya. Mendengar itu kemudian Arthur berkata, "Bukannya Big Six ada di sisimu paman, karena aku mendengar, kalau mereka secara resmi bekerja sama dengan Spectre. Itu hanya untuk keuntungan politik mereka, mereka akan berbalik ketika situasi menjadi berbahaya. Dilatih oleh seorang pahlawan adalah kesempatan luar biasa, tapi kami butuh waktu untuk pulih. Kami kehilangan terlalu banyak darah dan tenaga di Dustang. Aku benar-benar merasa terhormat dengan tawaranmu paman, tapi sebagai pemimpin grup ini, aku memilih untuk berkumpul kembali sekarang." Junho yang mendengar itu, kemudian mengerti dengan alasan Arthur, namun saat Junho ingin pergi, tiba-tiba Arthur memanggil Junho dan menanyakan tentang kebenaran masa lalu ayahnya yang disebut sampah, karena dirinya mendengar bahwa ayahnya adalah yang terendah dari yang terendah. Mendengar itu Junho kemudian berkata, "Ayahmu, Gilbert Green, ada masa dia melakukan semua pekerjaan kotor, dan dia hidup seperti itu sampai dia bertemu denganku. Apa karena aku selalu bertanya-tanya, apa ayahku frustasi setelah aku lahir?" ucap Arthur. Junho kemudian lanjut berkata, "Orang tua yang punya sesuatu untuk dilindungi, tidak punya waktu untuk frustasi. Kau tidak pernah menjadi beban bagi Gilberto, tidak sedikit pun. Sebaliknya, kau adalah harapan yang memberinya kekuatan untuk mengatasi masalah. Jangan lupakan itu, Arthur." Beberapa saat kemudian, Gilbert sambil melihat bulan dirinya berkata, "Bahkan setelah 26 tahun, bintang-bintang masih bersinar terang. Ayah kau tampak sama seperti 26 tahun lalu," ucap Arthur. "Benarkah? Luar biasa. Anak yang dulu terlatih tatih kini telah menjadi kapten. Bagiku, rasanya baru beberapa hari yang lalu. Butterbeer, aku tidak tahu apa kau akan menyukainya, karena aku tidak bisa menemukan catatan tentang seleramu dalam makanan," ucap Arthur. "Kau juga minum alkohol," saut Gilbert. "Aku sudah dewasa sekarang ayah, aku selalu ingin berbagi minuman denganmu saat kita bertemu." "Ya, itu adalah salah satu item dalam daftar keinginanku, jadi, kau mau minum atau tidak?" "Jika itu alkohol, aku suka semuanya," ucap Gilbert. "Ayah,
Jangan minum terlalu banyak, itu yang ingin kukatakan padamu selama ini. Kau telah melalui banyak hal sejak kau bangun. Kau juga mengalami banyak kesulitan selama ini Arthur, karena itu, kau tak perlu khawatir lagi, sekarang aku sudah kembali, kau bisa menunda untuk menghadapi Vian. Ayah, aku memutuskan untuk berlatih dengan Paman Junho, semua rekan-rekanku juga. Aku ingin belajar dengan baik dan intens, agar bisa membantu Paman dan dirimu. Spectre membutuhkan sebanyak mungkin sekutu yang bisa dipercaya. Kau akan mengizinkanku kan, Ayah, ucap Arthur. Ini tidak terduga, sejak kapan kau menjadi begitu dewasa? Lakukan apa yang menurutmu terbaik dan ambil ini. Apa ini? Tanya Arthur. Jurnal milikku, saut Gilbert. Aku telah menulisnya sedikit demi sedikit, untuk menunjukkannya kepada anakku suatu hari nanti. Ternyata ada satu hal baik aku dibekukan, karena sekarang aku bisa mengisinya bersama dengan anakku. Setelah itu, Gilbert dan Arthur mulai menceritakan perjalanan hidup mereka masing-masing. Di sisi lain, terlihat seorang Vian yang sedang memberikan laporan kepada pemimpinnya Guladin, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Spectre dan Archmageskaya. Mendengar itu, Guladin kemudian menyuruh bawahannya untuk menghubungi seseorang yang bernama Gushan. Bawahannya yang mendengar itu kemudian memastikan lagi apakah yang ingin pemimpinnya hubungi adalah Order of Despair. Guladin pun membenarkannya, dan setelah itu dirinya lanjut berkata jika dirinya tidak bisa membuktikan nilainya, dirinya bisa dibuang kapan saja, karena itulah sifat dari asosiasi Vian. Guladin juga menyuruh bawahannya untuk memberitahu mereka, kalau dirinya sendiri yang akan ikut dalam operasi tersebut. Setelah itu, Sin memperlihatkan Arthur dan rekan-rekannya yang terlihat sangat lelah. Junho yang melihat mereka sudah kehabisan stamina kemudian berkata, latihan stamina hari ini sudah cukup. Jika kalian merasa seperti ingin mati, saat itulah pertumbuhan dimulai. Untuk menjadi kuat, kalian butuh sedikit bakat, keberuntungan dan juga kerja keras, baik itu petarung maupun non-petarung sama saja. Karena kalian semua berhasil ke lantai 2, kalian berarti memiliki kualifikasi yang cukup. Sekarang, kalian perlu mengembangkan kemampuan individu melalui pertarungan sungguhan. Mulai sekarang, maju satu persatu untuk duel, dan jika kau merasa sudah siap, majulah terlebih dahulu. Sehari sebelumnya, Elsa bertanya kepada Junho apakah dirinya hanya akan terus melakukan latihan fisik kepada Arthur dan yang lain. Mendengar itu, Junho kemudian mengatakan bahwa mulai besok Arthur dan yang lain akan masuk ke pertarungan sungguhan, karena untuk menjadi lebih kuat, Junho hanya akan mengajarkan dasar-dasarnya saja. Setelah itu Elsa mengajak Junho untuk latihan bersama sebelum melawan Vian di Portland. Elsa mengatakan meski Junho sekarang cukup kuat untuk melatih orang lain, terkadang Junho perlu memperhatikan kembali kemampuannya. Elsa juga mengatakan apakah Junho berniat membiarkan skill Frost tidak berkembang selamanya, karena skill Frost milik Junho harus mampu menahan panas yang intens di lantai 3. Tidak hanya itu, alasan Elsa menyuruh Junho untuk terus berlatih adalah agar para Vian tidak meremehkan Junho lagi. Junho kemudian membenarkan perkataan Elsa, dan mengatakan bahwa dirinya juga perlu berkembang. Kembali ke latihan Arthur dan yang lain. Arthur yang pertama maju, kemudian menanyakan kepada Junho apakah dirinya boleh menggunakan pistol. Junho yang mendengarnya pun mengatakan bahwa itu diperbolehkan, bahkan Junho mengatakan sekalipun Arthur menggunakan bazooka. Setelah mendapat jawaban dari Junho, Arthur kemudian menghela nafas sebentar dan langsung berlari ke belakang Junho untuk melancarkan serangannya. Namun serangan milik Arthur dapat ditangkis oleh Junho dengan sangat mudah, yang membuat rekan-rekan Arthur tidak percaya. Arthur yang melihat serangannya gagal, kemudian mencoba menggunakan skillnya untuk menyerang Junho dengan menggunakan banyak sekali kunai. Akan tetapi, Junho tiba-tiba mengeluarkan serigala bayangannya untuk menghalau serangan milik Arthur, yang membuat Arthur terdiam karena perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Di sisi lain, Junho yang melihat Arthur hanya diam, kemudian langsung menyerang Arthur dengan menggunakan pedangnya,
yang membuat Arthur terjatuh. Setelah itu, Junho kemudian mengatakan bahwa mata mereka sudah semakin tajam. Sementara itu, di rumah sakit di mana Gilbert dirawat, Skaya yang berada di sana mengatakan kalau Gilbert terlalu memaksakan diri setelah terbangun. Skaya kemudian bertanya kepada Gilbert, bagaimana rasanya melihat Arthur tumbuh besar. Mendengar itu Gilbert kemudian berkata, dia mirip denganku, dia juga punya sedikit wajah ibunya. Aku merasa bingung, menyesal, dan lega, setidaknya aku tidak terlambat. Benar, ada cukup waktu bagi tubuh dan pikiran untuk berubah. Saat Skaya sedang berbicara dengan Gilbert, tiba-tiba Junho masuk dan memberitahu Gilbert bahwa Arthur akan masuk ke pelatihan tertutup. Arthur seketika terkejut dan menanyakan kepada Junho siapa yang memberinya izin. Junho pun kemudian mengatakan jika Arthur sendirilah yang memintanya, dan Junho tidak ada hak untuk menghentikan Arthur. Mendengar itu Gilbert kemudian berkata, anak itu mengikuti dan menyukaimu, jika dia semakin kuat, dia akan mulai melawan musuh yang lebih kuat, dan itu berbahaya. Dia melakukan itu untuk kita Gilberto, ucap Junho. Saat mereka sedang membicarakan masalah Arthur, tiba-tiba berita di televisi menyiarkan tentang kembalinya pahlawan ketiga, dan karena hal itu, presiden dari Guild Sky Soul mengadakan konferensi pers. Skaya yang melihat itu terlihat kesal dan menanyakan kenapa si tua bangka itu masih hidup. Junho yang mendengar itu kemudian berkata kepada Skaya, bahwa bagaimanapun, orang itu adalah ayah Mio. Akan tetapi, Skaya dengan tatapan tajam mengatakan jika dirinya tidak menyukai ayah Mio, dan juga saudara-saudara Mio. Dalam berita tersebut, reporter menanyakan tentang siapa pahlawan yang akan dibangkitkan kembali, dan reporter yang lain mengatakan bahwa Tenmei Mio adalah kandidat yang kuat. Junho yang mendengar itu kemudian berkata, apa mereka pikir kembalinya 5 pahlawan itu sudah pasti? Itulah media, membuat keributan dengan informasi yang sedikit dan tidak jelas, ucap Gilbert. Saat Gilbert ingin meminum alkoholnya, tiba-tiba Skaya mengambilnya dan menyuruh Gilbert untuk tidak meminum alkohol, sampai operasi berikutnya. Tinggal sebulan hingga misi Portland. Sampai saat itu, mari kita mengambil waktu untuk diri masing-masing dan saat kita bertemu kembali, mari jadi lebih kuat, ucap Junho. Beberapa waktu kemudian, terlihat Junho sedang menghukum Fly karena sebuah alasan. Fly dengan badan bergetar kemudian berkata, tolong maafkan aku, ini salahku karena tidak melatih para anak baru dengan benar. Mendengar itu Junho kemudian memaafkan Fly dan menyuruh Fly untuk mengawasi bawahannya dengan baik. Junho juga mengatakan, jika dirinya mendengar rumor buruk tentang tempat itu, dirinya akan langsung meledakkan gedung tersebut. Fly pun langsung mengerti dan berkata bahwa dirinya sudah melakukan hal yang terbaik untuk tempat tersebut, namun dalam hatinya Fly merasa kesal, karena Junho tiba-tiba membuat masalah setelah sekian lama menghilang. Namun saat Fly sedang memikirkan itu, tiba-tiba Junho memanggilnya yang membuat ekspresi Fly seketika berubah. Setelah itu, Junho sambil menatap tajam ke arah Fly dirinya berkata, Fly, apa tidak ada cara untuk menghasilkan uang yang banyak secara legal?